Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indo Portal. Kali ini kita akan bahas tentang tema pertempuran Badar. Sebuah kisah tentang Ghazwatul Badrin di zaman Rasulullah SAW terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Perang ini menjadi penanda penting di dalam sejarah Islam. Bahkan ghazwah atau pertempuran ini juga disebut dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Ali Imran ayat 123, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Pendengar sahabat Indo Portal, suatu ketika para sahabat serta Rasulullah SAW, kaum muslimin tentu mengikut perintah Nabi Muhammad menuju kota Madinah, berhijrah dari kota Mekah, dikarenakan sahabat beserta Nabi sudah tidak kuat lagi di kota Mekah dengan intimidasi, dengan kekerasan yang dihadapkan kepada mereka semua. Kepindahan dari tanah kelahiran ke suatu negeri bukanlah tanpa perjuangan sahabat, sebab hampir seluruh kalangan muhajirin meninggalkan harta bendanya, bahkan keluarganya yang ada di Mekah pun beserta keluarga mereka semua mengikut Nabi menuju kota Madinah. Dan ada pun di antara mereka beberapa sampai jatuh miskin, padahal mungkin dulu hidupnya berkecukupan atau malahan kaya raya di kota Mekah. Namun bagaimanapun juga, tantangan itu mereka jalani dengan ikhlas, sebab hakikat hijrah ialah mematuhi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Di Makkah, orang-orang kafir justru memanfaatkan barang-barang peninggalan muslimin untuk diri
akan mencegat rombongannya. Untuk mengantisipasi, ia menyuruh Zamzam bin Amr al-Ghifari agar segera pergi ke Mekah lebih dulu. Orang itu disuruhnya agar menyerukan kaum Quraisy untuk menyelamatkan harta benda mereka, sebab kaum muslimin sedang mengintainya sebelum tiba di Mekah. Hai Quraisy, hai kafilah, harta bendamu di tangan Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kamu sekalian harus segera menyusul. Abu Sufyan butuh pertolongan. Demikian ujar Ammar al-Ghifari memanggil para pemuka Mekah. Mendengar hal demikian, Abu Jahal segera memanggil masyarakat agar berkumpul di sekitar Ka'bah. Ternyata khalayak setempat masih ragu-ragu apakah akan ikut mengangkat senjata melindungi Abu Sufyan dan barang dagangannya. Banyak pula yang mengusulkan sebaiknya mereka diam saja. Harapannya kafilah Abu Sufyan tidak diganggu sepanjang perjalanan pulang. Namun Abu Jahal sudah terburu nafsu untuk melawan muslimin di Madinah. Dengan kefasihan retorikanya, menghasut penduduk kota Makkah agar bersedia melawan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Orasi ini ternyata berhasil. Akhirnya tak seorang pun dari lelaki dewasa tinggal yang di Mekah kecuali ikut menentang senjata ke Madinah untuk memerangi Nabi. Pada hari ke-8 bulan Ramadan, Nabi Muhammad sudah mendapatkan kabar tentang gerombolan musyrikin Quraisy yang sedang mendekati Madinah. Beliau pun berangkat meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya, diikuti para sahabat. Untuk sementara itu, tugas memimpin salat di masjid pun diserahkan kepada Amr bin al-Maktum. Adapun pimpinan di Madinah dipercayakan kepada Abu Lubabah dari Ruha. Dalam iring-iringan ini, barisan muslimin didahului 2 regu pembawa bendera hitam. Mereka membawa 70 ekor onta yang dinaiki secara bergantian. Tiap 2 atau 3 orang bergiliran menaiki seekor onta. Nabi Muhammad dan para sahabat pun berganti-gantian menaiki onta yang tersedia. Secara keseluruhan, muslimin mengikuti perjalanan ini sebanyak 350 orang. Mereka terdiri dari kaum muhajirin, jumlahnya 83 orang, Aus 61 orang, kaum Khazraj 206 orang. 2 kabilah tersebut termasuk golongan Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyadari sekarang muslimin tak lagi sekedar menghadapi rombongan Abu Sufyan yang sedang bertolak dari Syam dengan membawa harta milik muhajirin, sebab orang-orang Quraisy pun telah berangkat dari Makkah untuk menghadapi mereka. Nabi lantas memerintahkan pasukan untuk berhenti sejenak. Setelah kemah didirikan, beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat, diberitahukan kepada mereka tentang keadaan Quraisy yang sedang menyusul Abu Sufyan di Mekah. Dalam perhitungannya saat ini, bila umat Islam menyerah, mustahil kebenaran akan dapat ditegakkan. Kaum musyrikin akan bersorak-sorak hingga muslimin lari dan takut. Abu Bakar dan Umar bin Khattab ikut memberikan pendapat. Keduanya ingin agar orang-orang Quraisy dihadapi langsung. Para sahabat lainnya juga menyarankan hal yang sama kepada Rasulullah. Lanjutkan sajalah upaya pertempuran dengan orang-orang Quraisy itu. Setelah mendengarkan pendapat mereka, wajah Nabi tampak berseri-seri. Beliau senang melihat semangat para pengikutnya dalam menegakkan martabat Islam. Rasul bersabda seolah-olah kini kehancuran mereka, orang-orang musyrikin itu, tampak di hadapanku. Sahabat muslimin pun meneruskan perjalanan. Begitu sampai di satu tempat yang dekat dengan lembah Badar, Nabi Muhammad pergi sendirian.
Dengan menunggangi untanya, ia menemui seorang tua di sana. Kepada orang ini, beliau menanyakan perihal kaum Quraisy. Berdasarkan kesaksiannya, kafilah Quraisy diketahui berada tidak jauh dari tempat ini. Kemudian Rasul menugaskan beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan informasi tentang lembah Badar. Mereka juga ditugaskan untuk mencari tahu jumlah orang Quraisy yang ikut dalam rombongan itu. Caranya dengan menghitung jumlah hewan ternak yang mereka potong tiap hari. Saudaraku dimanapun berada, pada saat ini kesimpulannya jumlah mereka mencapai antara 900 hingga 1000 orang. Ini berarti 3 kali lebih besar daripada jumlah muslimin yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya Rasulullah dan para sahabat masih menantikan bilakah kafilah Quraisy itu akan lewat. Namun Abu Sufyan akhirnya dikabarkan telah lolos dari perdagangan sehingga dapat kembali menuju Mekah. Masih ada di dekat perkemahan muslimin adalah jumlah pasukan Quraisy yang berjaga-jaga dengan kekuatan penuh. Menyadari lolosnya Abu Sufyan, beberapa orang kehilangan semangat sebab mereka awalnya mengira dapat memperoleh harta rampasan dari payah motong perjalanan tokoh Quraisy. Beberapa sahabat lantas meminta persetujuan dari Nabi agar kembali saja ke Madinah. Tak perlu lagi mengangkat senjata karena toh kafilah Abu Sufyan sudah melenggang ke Makkah. Ketika itulah wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Anfal ayat 7. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu, namun Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Firman-Nya inilah yang menimbulkan iman kaum muslimin. Mereka seluruhnya menetapkan hati untuk berjihad fi sabilillah, setia mendampingi Rasulullah dalam keadaan bahaya sekalipun. Ternyata kegampangan justru terjadi di pihak Quraisy. Mereka masih saja menimbang-nimbang untuk apa berperang melawan muslimin, toh perniagaan Abu Sufyan sudah lewat dengan selamat. Namun Abu Jahal sudah menyulut egoisme kaumnya. Menurut dia, jika menarik diri dari tempat, pihak Quraisy akan dianggap penakut di hadapan muslimin. Bila sudah demikian, Muhammad akan semakin merasa layak memerintah di seluruh Arab, ujar Abu Sufyan. Saudaraku pendengar dimanapun berada, Rasulullah SAW sempat merasa cemas, hati pilu bila membayangkan nasib Islam sekiranya Muslim tidak memperoleh kemenangan dalam perang Badar. Sementara peperangan dimulai, Nabi menghabiskan banyak waktu untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar apa yang telah dijanjikan kepadanya kabulkan Allah. Itu hanyut dalam doa. Allahumma ya Allah, Quraisy ini datang dengan segala keangkuhannya. Mereka mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, pertolongan-Mu juga yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, tak lagi ada ibadah kepadamu di muka bumi ini. Selagi Nabi masih larut najat sambil menghadap kiblat, Nabi justru semakin yakin dengan doanya yang khusyuk itu. Beliau bersimpuh penuh kesungguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan isyarat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi permusuhan kaum musyrikin. Saudaraku dimanapun berada, beberapa saat kemudian
turunlah wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku, kata Allah, akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Sahabat setia channel Indo Portal dimanapun berada, wajah Nabi pun dipenuhi rasa dengan gembira. Beliau langsung keluar menemui sahabat, seraya menyerukan, demi Dia yang memegang hidup Muhammad, setiap orang yang sekarang bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur, kemudian ia gugur, maka Allah akan menempatkannya di surga. Mendengar ungkapan dari Nabi tersebut, maka seluruh kaum muslimin berbinar. Mereka bertambah semangat dalam memperjuangkan kebenaran. Tidak gentar meskipun jumlah musuh Allah jauh lebih banyak dari mereka. Benar, pada pagi itu, hari Jumat, tanggal 17 Ramadan, kedua pasukan saling bertempur dengan sengit. Saat peperangan berkecamuk di lembah Badar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 dari malaikat, bahkan berpuluh ribu dari malaikat dari langit sebagai bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi alfim minal malaikah, dengan 1000 malaikat untuk menolong dan bala bantuan bagi kaum muslimin. Dan pada akhirnya, alhamdulillah, kemenangan yang nyata sudah pasti didapatkan oleh kaum muslimin, dan tidak kurang dari 70 orang kaum musyrikin ditawan kala itu.